wabarakatuh. Saya Erika Nur Azizah akan menerangkan pelajaran fisika dengan materi besaran, satuan, dan pengukuran. Fisika merupakan ilmu pengetahuan yang mempelajari benda-benda di alam, gejala-gejala, kejadian-kejadian alam, serta interaksi dari benda-benda di alam. Fisika juga merupakan ilmu pengetahuan dasar yang mempelajari sifat-sifat dan interaksi materi dan radiasi. Juga, fisika ini merupakan ilmu pengetahuan yang didasarkan pada pengamatan eksperimental dan pengukuran kuantitatif metode ilmiah. Fisika terbagi menjadi dua, fisika klasik dan fisika kuantum. Fisika klasik sebelum tahun 1920, di mana posisi dan momentum partikel dapat ditetapkan secara tepat, dan ruang dan waktu merupakan dua hal yang terpisah. Itu adalah hukum Newton. Untuk fisika kuantum, setelah tahun 1920, ketidakpastian posisi dan momentum partikel, ruang dan waktu merupakan satu kesatuan, itu disebut dengan dualisme gelombang atau partikel, teori relativitas Einstein. Besaran itu termasuk kebesaran sesuatu yang dapat diukur, dinyatakan dengan angka atau kuantitatif, contohnya seperti panjang, massa, waktu, suhu, dan lain-lain. Mengukur itu membandingkan sesuatu dengan sesuatu yang lain yang sejenis yang diterapkan sebagai satuan. Besaran fisika baru terdefinisi jika ada nilainya, ada besarnya, dan ada satuannya. Contohnya seperti panjang jalan 10 km. 10 ini disebut dengan nilai, kilometer ini disebut dengan satuan. Maka satuan ini adalah ukuran dari suatu besaran ditetapkan sebagai satuan. Contohnya seperti meter, kilometer itu disebut dengan satuan panjang. Detik, menit, jam itu disebut dengan satuan waktu. Gram, kilogram itu adalah satuan massa, dan lain-lain. Sistem satuan ini terbagi menjadi dua macam. Yang pertama, sistem metri. Sistem metri ini kayak MKS. MKS itu adalah meter, kilogram, sekon. Yang kedua ada CGS, sentimeter, gram, sekon. Nah, yang kedua sistem non-metrik, itu disebut dengan sistem British. Nah, sistem satuan ini termasuk ke sistem internasional atau disebut dengan SI. Sistem satuan MKS yang telah disempurnakan, yang paling banyak dipakai sekarang ini. Dalam SI ini ada 7 besaran pokok berdimensi dan 2 besaran pokok tak berdimensi. Besaran pokok adalah besaran yang satuannya telah ditetapkan terlebih dahulu. Di sini ini ada 7 besaran pokok dengan satuannya. Coba dilihat, ada panjang, massa, waktu, suhu, arus listrik, intensitas cahaya, dan jumlah zat. Di sini pun ada satuannya, ada singkatannya, dan ada dimensinya. Kemudian ada besaran pokok tak berdimensi, ini terbagi menjadi dua. Ada besaran datar, ada besaran ruangan. Satuannya ada radian dan ada steradian, singkatannya pun dimensinya tidak ada. Kemudian besaran turunan itu besaran yang diturunkan dari besaran pokok. Nih, besaran turunan dari dimensi di sini. Sebenarnya besaran turunan ini tak terhingga jumlahnya, tapi ini ada 8 contoh dari besaran turunan beserta rumusnya dan ada dimensinya. Seperti ini. Ini adalah faktor penggaris dalam SI. Ada nama faktornya, ada namanya, dan juga ada simbolnya. Kemudian dimensi itu apa? Dimensi cara besaran itu tersusun oleh besaran pokok. Guna dari dimensi ini untuk menurunkan satuan dari suatu besaran dan untuk meneliti kebenaran suatu rumus atau persamaan. Untuk metode penjabaran dimensinya itu ada dua, dimensi ruas kanan sama dengan dimensi ruas kiri. Yang kedua, setiap suku berdimensi sama. Pengukuran ini adalah membandingkan suatu besaran dengan satuan. Contohnya, mengukur jarak rumah ke sekolah. Berarti membandingkan jarak rumah ke sekolah dengan duplikat standar 1 meter yang berupa meteran. Dalam sebuah pengukuran itu pasti adanya kesalahan. Nah, faktor apa sih yang mempengaruhi hasil dari pengukuran? Yaitu
posisi pada saat pembacaan skala, dan kemudian kemampuan alatnya, teknik penggunaan alatnya, dan lingkungan yang mempengaruhi, misalnya suhu dan tekanan udara. Nah, dalam sebuah pengukuran itu ada sebuah alat. Alatnya itu di sini ada alat-alat ukur pada besaran pokok. Nah, di sini ini adalah alat besaran, yaitu yang pertama adalah mistar. Mistar ini digunakan untuk mengukur suatu panjang yang mempunyai ketelitian 0,5 mm. Nah, yang kemudian ini ada jangka sorong. Jangka sorong ini jangan digunakan untuk mengukur suatu panjang benda yang mempunyai ketelitian 0,1 mm. Kemudian ada mikrometer sekrup. Mikrometer sekrup ini gunanya untuk mengukur suatu panjang juga, suatu panjang benda yang ketelitiannya ini 0,01 mm. Nah, adapun neraca. Neraca ini gunanya untuk mengukur massa suatu benda. Terus kemudian ada stopwatch. Stopwatch ini untuk mengukur waktu yang mempunyai batas ketelitiannya 0,01 detik. Ada termometer. Termometer di sini digunakan untuk mengukur suhu. Kemudian ampermeter. Ampermeter ini fungsinya untuk mengukur kuat arus listrik atau disebut dengan multimeter. Nah, sekarang alat-alat ukur besaran turunan apa aja? Nah, yang pertama speedometer. Speedometer ini gunanya untuk mengukur kelajuan. Kemudian ada dinamometer. Dinamometer ini untuk mengukur besarnya gaya. Hygrometer. Hygrometer digunakan untuk mengukur kelembaban udara. Di sini ada gambarnya. Kemudian ada ohmmeter. Ohmmeter dan voltmeter. Ohmmeter ini digunakan untuk mengukur tekanan atau hambatan listrik. Voltmeter untuk mengukur tegangan listrik, dan ohmmeter dan voltmeter dan ampermeter biasanya itu disebut dengan multimeter. Nah, ada di sini barometer. Barometer ini fungsinya untuk mengukur tekanan udara luar. Ada hidrometer untuk mengukur berat jenis larutan. Kemudian manometer. Manometer ini gunanya untuk mengukur tekanan udara tertutup. Ada kalorimeter, digunakan untuk besarnya kalor jenis zat. Nah, dalam sebuah pengukuran itu mempunyai kesalahan, pasti melakukan kesalahan dalam pengukuran. Besarnya fisika ini tidak dapat diukur secara pasti. Dalam setiap alat ukur ini, hasil pengukuran selalu mempunyai derajat ketidakpastian. Kesalahan pengukuran ini terbagi menjadi dua. Yang pertama adalah kesalahan sistematis dan kesalahan acak. Kesalahan sistematis itu apa aja? Kesalahan sistematis itu kesalahan yang sebab-sebabnya dapat diidentifikasi dan secara prinsip dapat dieliminasi. Kesalahan sistematis ini akan menghasilkan setiap bacaan yang diambil menjadi salah dalam satu arah. Sumber kesalahannya itu apa aja? Nah, kesalahannya itu adalah kesalahan alat, kemudian kesalahan pengamatan, terus kemudian kesalahan lingkungan, kesalahan teoretis. Itu adalah dalam kesalahan. Terus kesalahan acak itu apa? Kesalahan acak itu menghasilkan hemburan data di sekitar nilai rata-rata. Data mempunyai kesempatan yang sama menjadi positif atau negatif. Sumber kesalahan acak sering tidak dapat diidentifikasi. Kesalahan acak sering dapat dikuantitasi melalui analisis statistik, sehingga efek kesalahan acak ini terhadap besaran atau hukum fisika dapat ditentukan. Nah, istilah dalam pengukuran itu ada 3. Ada ketelitian, itu adalah suatu ukuran yang mengatakan tingkat pendekatan dari nilai yang diukur terhadap nilai besarnya. Kepekaan ini adalah ukuran minimal yang masih dapat dikenal oleh instrumen atau alat ukur. Nah, yang terakhir adalah ketepatan atau akurasi. Adalah suatu ukuran kemampuan untuk mendapatkan hasil pengukuran yang sama dengan memberikan suatu nilai tertentu pada besaran fisis. Ketepatan merupakan suatu ukuran yang menunjukkan perbedaan hasil-hasil pengukuran dan pengukuran pengulangan. Nah, itulah hasil dari presentasi tentang materi besaran, satuan, dan pengukuran. Semoga materinya bisa bermanfaat dan diterima di halangan pendidikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.